Halo, sahabat Cafe Cuan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas antara saham Adro, ITBA, dan ITMG, saham mana yang paling menarik. Nah, di sini kita membahas saham-saham batubara karena di sini kita ngelihat nih peluang dari kenaikan saham produsen batubara sendiri di tengah melonjaknya harga kontrak batubara dunia. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dari grafik pergerakan harga kontrak batubaranya itu mulai merangkak naik dari sekitar akhir Februari. Akhir Februari dia mulai merangkak naik dari kisaran 70-an sampai dia mulai sideways di angka 90 sampai 85 itu range bulannya itu antara bulan Maret sampai bulan April sampai dia awal Mei dia bisa breakout angka psikologis 90. Nah, di sini menandakan bahwa harga batu bara mulai bullish nih. Mulai bullish yang faktor utamanya adalah kenaikan inflasi di Amerika yang kita dengar kalau misalkan teman-teman dengar nih minggu-minggu belakangan itu ada istilah yang namanya super cycle commodity. Jadi sebagian besar komoditas itu mulai harganya itu mulai merangkak naik disertai sama inflasi yang terjadi di Amerika sana. Jadi kalau misalkan harga-harga komoditas itu pada naik ya teman-teman gak usah heran karena salah satu faktornya adalah faktor inflasi yang ada di Amerika sana. Karena kalau misalkan teman-teman lihat secara korelasi pun positif. Jadi inflasi sama pergerakan harga komoditas itu berjalan positif begitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat ya grafik pergerakan harga kontrak batu baranya mulai naik sampai dia tertingginya itu kemarin di kisaran angka 115 USD per ton metriknya dan sekarang itu harganya di kisaran 110 USD per ton metrik gitu. Nah, di tengah bullishnya harga batu bara ini, kalau misalkan teman-teman cermatin ya, kayak misalkan ada saham Adro, ITBA, itu geraknya malah adem ayem aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman lihat, sebenarnya ini peluang. Kenapa peluang? Karena kenaikan harga batu bara ini lambat laun akan berpengaruh juga sama kinerja dari perusahaannya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di kuartal 1, kayak misalkan saham Adro, PTBA, ITMG itu kinerjanya itu belum terdorong, mungkin ekspektasi kita dengan adanya kenaikan harga kontrak batu bara itu nanti akan mendongkrak rilis dari laporan keuangan di kuartal 2 nanti. Jadi misalkan teman-teman yang mau nyicil-nyicil nih dari sekarang bisa siap-siap nih kita pilih mana saham kira-kira yang menarik buat dikoleksi begitu. Nah, ini performance dari pergerakan saham batubara khususnya Adro, PTBA, dan ITMG. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat yang garisnya warna merah itu ada performance saham Adro, yang biru muda itu performance saham PTBA, dan warna ungu itu performance saham ITMG. Jadi kira-kira secara year to date itu yang masih ketinggalan jauh itu ada saham Adro. Dia dari kisaran awal tahun itu dia masih minus nih penurunan harga sahamnya kisaran 23% dan yang lumayan juga maksud saya yang paling dalam itu ada saham PTBA kisaran 23% dan ini yang kedua minus 19% itu ada saham Adro dan yang minusnya paling sedikit itu ada saham ITMG. Jadi dia secara year to date cuma minus sekitar 3,6%. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat pun belakangan yang rilis laporan keuangannya paling baik atau lebih baik di antara Adro, PTBA, dan ITMG ini itu ya ITMG. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman lihat ya kinerjanya waktu kuartal 1 di tahun 2021 dia meningkat dibandingkan tahun 2020-nya. Tapi misalkan teman-teman korek laporan keuangannya, ini antara Adro, PTBA, dan ITMG semua pendapatannya itu turun gitu. Di sini kalau misalkan teman-teman kulik pun ITMG kenapa dia pendapatannya lebih besar dari pada tahun 2020-nya karena di tahun ini dia beban pajaknya itu lebih rendah dibandingkan beban pajak di tahun 2020. Makanya di sini kinerjanya itu terdongkrak naik begitu. Nah, di antara tiga saham ini mana sih saham yang kira-kira peluangnya itu paling bagus gitu? Satu caranya adalah dengan melihat kira-kira
valuasinya itu udah semurah apa sih untuk saham Adro, PTBA, dan ITMG. Sehingga kita bisa lihat nih, kita udah punya patokan kira-kira target price-nya di mana. Begitu. Nah, salah satu metode valuasi yang mudah itu adalah dengan cara melihat PBV-nya. Begitu. Nah, di sini saya akan sedikit share salah satu cara valuasi yang sederhana. Nah, pertama-tama kita akan lihat PBV-nya dulu ya, antara Adro, PTBA, dan ITMG. Kita lihat PBV dan rata-rata PBV dalam 3 tahun terakhir itu dia di berapa. Nah, di sini saya udah siapin Excel-nya. Di sini kira-kira instrumen-instrumen yang kita perlukan itu pertama adalah harga terakhir dari saham Adro, PTBA, dan ITMG. Ini harga saham terakhirnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya screenshotan dari aplikasi RTI. Di sini ada last price dari Adro, last price dari PTBA, sama last price dari ITMG. Dan di sini pun saya cantumin juga book value per share-nya atau nilai buku per sahamnya dari 3 saham tersebut. Nah, di aplikasi RTI pun ada. Ini jelas ya, book value per share, tapi di sini dalam USD dan di sini pun udah saya konversikan ke rupiah dengan cara USD ini kita kalikan dengan kurs yang berlaku sekarang. Di sini contoh Adro itu book value-nya 0,1206. Tinggal dikalikan saja sama 14.268. Nanti ketemu hasilnya. Yaitu book value Adro itu per sahamnya adalah 1.721, PTBA 1.509, dan ITMG 11.257. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat kira-kira PBV terakhirnya berapa, di sini pun ada ya di kolom RTI, di kolom valuasi. Di sini PBV-nya untuk Adro 0,69, tinggal kita tulis 0,69. Terus PTBA PBV-nya itu 1,47, dan ITMG PBV-nya itu 1,2. Nah, di sini kita tinggal lihat nih nilai wajar PBV-nya itu berapa dalam 3 tahun terakhir. Caranya kita tinggal cari nih rata-rata dari standar deviasi dalam 3 tahun terakhir. Nah, salah satu platform yang memudahkan kita buat nyari rata-rata dari standar deviasi PBV ini, kita pakai aplikasinya dari Stockbit Pro. Nah, ini tinggal teman-teman masuk aja ke Fundachart. Di sini Fundachart, terus teman-teman di sini tinggal pilih browse, terus valuasi, terus tinggal masukin PBV, terus masukin rata-rata PBV sama current PBV. Begitu. Udah teman-teman masukin, nanti teman-teman tinggal masukin kode sahamnya di sini. Begitu. Ini contoh ya. Saya udah masukin kode saham Adro dalam 3 tahun terakhir, dia rata-rata PBV-nya atau PBV dari standar deviasi dalam 3 tahun terakhir itu 0,79. Yang artinya semurah-murahnya atau sewajar-wajarnya Adro ini dalam 3 tahun terakhir itu dihargai 0,79 kali. Sedangkan sekarang PBV-nya itu di kisaran 0,69 kali gitu. Nah, jadi 0,79 itu kita jadikan patokan ya. 0,79 kita masukin ke Excel yang tadi. 0,79 gitu. Itu untuk nilai wajar dari PBV-nya untuk saham Adro. Dan sekarang PTBA kita cari. PTBA di sini udah teman-teman masukin, yang Adro-nya teman-teman close di sini. Gitu. Nah, di sini untuk saham PTBA sendiri, current PBV-nya atau PBV sekarang itu 1,47. Sedangkan mean dari PBV-nya atau standar deviasi rata-rata dalam 3 tahun terakhir itu ada di 2,14. Gitu, 2,14. Jadi teman-teman masukin untuk PTBA nilai wajar PBV-nya 2,14. Gitu. 2,14. Nah, dan untuk ITMG itu untuk PBV-nya dalam 3 tahun terakhir itu ada di 1,3. Sedangkan
current PBV sekarang itu ada di 1,2 gitu. Di sini teman-teman masukin 1,3. Nah, jadi untuk target valuasinya sendiri tinggal teman-teman kalikan aja. Teman-teman kalikan antara nilai wajar PBV-nya sama book value per share. Jadi teman-teman kaliin Nah, teman-teman kaliin. Nah, ketemu nih akhirnya target dari valuasi sederhana dengan cara masukin PBV atau rata-rata PBV dalam 3 tahun terakhir. Ini ketemu target price untuk agro itu sekitar 1.360 dan PTBA itu untuk target price-nya terdekat ada di 3.230 dan untuk ITMG target terdekatnya ada di 14.600 dengan menggunakan rata-rata standar deviasi dalam 3 tahun terakhir dari PBV. Begitu. Dan untuk potensi kenaikannya sendiri itu Nah, untuk kenaikannya sendiri itu untuk saham Agro, PTBA, dan ITMG itu ada Agro potensi kenaikannya 13%, PTBA potensi kenaikannya itu ada 45%, dan ITMG potensi kenaikannya tinggal 6%. Nah, jadi dari valuasi sederhana ini, kita udah bisa nih lihat, atau kita udah bisa ngambil ancang-ancang nih, kira-kira dari saham Agro, PTBA, dan ITMG, saham mana sih yang punya potensi kenaikan paling menarik, begitu. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Salam cuan.